channel Devita Livia Filianti. Jangan lupa subscribe ya. Kembali lagi dengan saya Kak Devita Livia di aplikasi Ruang Guru. Kali ini kita akan belajar mengenai, ada yang tahu apa? Ya, akidah akhlak ya. Kita akan melanjutkan bab yang kemarin kita pelajari, yaitu tentang akidah. Kalau kemarin tentang akidah, berarti sekarang tentang akhlak ya. Nah, adik-adikku sekalian kelas 10 MA Sains Rodatul Quran, kita akan belajar mengenai akhlak. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian akhlak terlebih dahulu ya. Kalau kita sudah mengetahui apa pengertian akhlak, nanti kita akan mengetahui betapa pentingnya kita itu berakhlak mulia, mempunyai akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita belajar, mari kita telaah terlebih dahulu SKKD pelajaran akidah akhlak pada hari ini. SKKD-nya ya. Nah, SKKD dari pembelajaran akidah akhlak pada hari ini yaitu standar kompetensi, memahami definisi akhlak dan metode peningkatan kualitas akhlak. Kemudian, kompetensi dasar atau KD. Yang pertama, menjelaskan definisi akhlak. Yang kedua, menyadari pentingnya berakhlak. Yang ketiga, menguraikan induk-induk akhlak terpuji dan akhlak tercela. Yang keempat, menyebutkan metode-metode peningkatan kualitas akhlak. Yang kelima, menerapkan metode peningkatan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, membiasakan akhlak terpuji dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita akan membahas tentang definisi akhlak tersendiri. Definisi akhlak itu berasal dari bahasa Arab yang berarti akhlakun. Itu merupakan jamak dari kata khulukun yang artinya tabiat, kebiasaan, etika, dan lain sebagainya. Itu kalau menurut bahasa ya. Kalau menurut istilah itu Ibn Miskawai itu mendefinisikan akhlak merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh manusia secara spontan. Artinya ketika manusia mengerjakan sesuatu itu tidak perlu berpikir panjang terlebih dahulu, akan tetapi dia langsung melakukan hal tersebut. Nah, itu namanya akhlak. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian akhlak. Pembagian akhlak itu terbagi menjadi dua. Ini menurut tujuannya ya. Kalau menurut tujuannya, akhlak itu adalah yang pertama, akhlak wadi'iyah. Akhlak wadi'iyah itu merupakan norma yang mengatur perilaku manusia yang berpedoman pada akal pikiran. Nah, ketika manusia melakukan suatu perbuatan, artinya mereka itu disetir atau mereka itu berpedoman pada pemikiran mereka masing-masing. Itu kalau menurut akhlak wadi'iyah ya. Yang kedua itu ada akhlak Islam. Akhlak Islam itu ketika manusia itu berperilaku, mereka itu berpedoman, yaitu berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Yang mana Al-Quran dan hadis ini merupakan salah satu atau salah kedua sumber dari adanya agama Islam. Itu kalau akhlak Islam ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada metode peningkatan akhlak yang baik dalam diri kita masing-masing ya. Ada 3 kalau dalam buku Akidah Akhlak kelas 10 ya. Ada metode pengembangan diri, metode taat syariat, kemudian yang ketiga metode kesufian. Yang pertama, metode pengembangan diri. Nah, kita itu pada dasarnya mempunyai sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat yang lemah yang ada pada diri kita. Nah, bagaimana cara kita itu untuk melawan diri kita agar tidak melawan hawa nafsu kita agar tidak melakukan perbuatan tercela tersebut. Artinya kita itu masuk kepada metode berikutnya, yaitu metode taat syariat. Melakukan perbuatan terpuji secara terus-menerus dengan istiqomah. Nah, itu kedua itu merupakan metode yang berkesinambungan yang bisa kita lakukan ya. Terus yang ketiga ini merupakan metode kesufian. Metode kesufian ini merupakan metode yang susah untuk kita lakukan. Benar bisa sih, tapi susah. Merupakan metode tertinggi dalam metode peningkatan syariat. Metode peningkatan akhlak sesuai syariat Islam.
Metode kesufian ini terdiri dari dua. Kalau menurut Al-Ghazali itu terdiri dari dua, yaitu yang pertama Al-Mujadalah, yang kedua Ar-Riyadhah. Nah, Al-Mujadalah ini merupakan bagaimana cara kita untuk melawan hawa nafsu kita, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk. Misalkan perbuatan hubud dunia. Dunia itu perbuatan tercela ya, artinya mencintai dunia, menganggap bahwa dunia ini tujuan akhir, nggak ada akhirat. Padahal semua amal perbuatan kita, semua harta kita itu akan dihisab di akhirat. Itu nggak boleh ya. Terus kemudian ketika sudah al-mujadalah, ketika sudah meninggalkan hubud dunia, meninggalkan perbuatan-perbuatan tercela, maka yang kedua ada ar-riyadhah. Artinya kita itu berusaha meningkatkan keimanan kita, berusaha untuk tetap beribadah kepada Allah, menyembah Allah. Ya, itu kalau al-mujadalah dan ar-riyadhah menurut Al-Ghazali ya. Sekarang kalau kesufian itu terdapat 3 tingkatan ya. Adik-adik, terdapat 3 tingkatan. Yang pertama takhalli, yang kedua tahalli, yang ketiga tajalli. Nah, kalau takhalli ini dari kata khala, itu artinya menyepi, artinya menepiskan segala perbuatan yang jelek, perbuatan tercela yang ada di diri kita, meninggalkan perbuatan jelek ya. Habis itu masuk kepada tingkatan kedua, tahalli, artinya menghiasi diri kita dengan perbuatan terpuji, meninggalkan perbuatan tercela, kemudian melakukan perbuatan terpuji. Selanjutnya ada ketiga, tajalli. Tajalli itu ketika kita sudah mencapai makam atas sendiri. Artinya kalau kita itu merasakan bahwa Allah itu benar-benar ada, kalau Allah itu benar-benar memantau perilaku kita. Jadi kalau kesufian ini merupakan metode khusus, metode yang perlu tahapan khusus yang harus ditemui manusia ketika meningkatkan akhlak pada dirinya. Itu ya, sekian dari kakak. Nah, jangan lupa nih, kakak ada soal untuk kalian semua untuk dikerjakan di rumah masing-masing. Yang pertama, ditulis ya masing-masing. Yang pertama, jelaskan pengertian akhlak menurut Ibnu Miskawai. Terus soal yang kedua, jelaskan metode peningkatan akhlak terpuji dalam diri manusia. Terus yang ketiga, jelaskan apa itu akhlak mahmudah dan juga akhlak madmumah. Yang keempat, sebutkan induk-induk akhlak terpuji beserta contohnya. Dan yang terakhir, yang kelima, jelaskan induk-induk akhlak tercela beserta contohnya masing-masing. Itu tadi kalau tugas individu ya. Kalau tugas yang kelompok, ini kakak beri tugas yang pertama, buatlah kelompok sekelas yang terdiri dari 5 kelompok. Artinya kelas kalian terdiri dari berapa orang? 40 ya, 40 ya. Berarti 40 dibagi 5, 8 orang. Jadi satu kelompok anggotanya 8 orang ya. Nah, nanti kalian buat video pembelajaran tentang berperilaku terpuji dalam kehidupan bermasyarakat. Ya. Itu yang kelompok 1 sampai 3. Nah, sekarang kelompok ke-4 sampai 5, buatlah video tentang praktek berperilaku terpuji dalam kehidupan keluarga. Nah, itu ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Sekian dari kakak, mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.